semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Belajar matematika, insya Allah pasti bisa. Oke, terima kasih. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah. Terus sudah sarapan semuanya? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Siap mempresentasikan hasil proyeknya? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, untuk jurnal dan presensi kelas 8E, sekretarisnya di bawah. Sudah diambil atau belum? Sudah, di mana dong? Ada yang bawa? Nah, oke, minta tolong ketua kelasnya diambil dulu ya di kantor. Ya, minta tolong diambil dulu wes. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semuanya. Oke, alhamdulillah. Oke, kelas 8E semuanya. Untuk hari ini, sebelum pembelajaran dimulai, saya minta kalian menyiapkan dulu alat tulis, buku, serta proyek atau poster yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Bisa dipahami? Oke, silakan disiapkan dulu semuanya. Proyeknya kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Oke. Lihat lainnya yang belakang? Sudah. Yang belakang sudah ya? Sudah. Sebelah sini sudah semuanya. Terima kasih. Jurnal dan presensi jangan lupa diambil dulu sebelum masuk kelas, ya. Oke, sebelum kalian mulai presentasi hasil dari proyek kalian masing-masing, Bu Yuri pengen kalian mengingat dulu apa yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya. Siapa yang mau jawab? Apa saja yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Kerja semua kan kemarin kan ya? Ya. Masa nggak tahu apa yang dikerjakan? Tahu kan? Tahu. Nah, coba angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Oh, Yuri tunjuk aja. Ya. Coba Sofi. Apa yang dikerjakan kemarin dong? Yang keras suaranya. Mengerjakan proyek. Apalagi? Apalagi kemarin? Ini kan anak-anak kamu sudah jelas ini. Menyiapkan alat dan bahan. Apalagi? Mencari informasi. Apalagi? Ya, melaksanakan proyek masing-masing. Paham? Apalagi setelah kalian melaksanakan proyeknya? Mencatat hasil. Mari mencatat hasil terus apa mana? Menggambar grafik, ya kan? Jangan lupa menjawab
ada di LKPD. Dan di tahap terakhir kalian harus menemukan rumus fungsinya. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Sebelum presentasi dimulai, waktu untuk presentasi sekitar 40 menit. Berarti kalau di sini ada berapa kelompok? 6 kelompok, kira-kira sekitar 7 menit. Bisa dipahami? Jadi satu kelompok maksimal 7 menit. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Paham? Paham. Tujuan pembelajaran kita seperti kemarin, karena kita juga melanjutkan proyek yang pertemuan sebelumnya, ya kan? Jadi dari mengerjakan proyek ini, saya harapkan nanti kalian bisa atau dapat menyajikan suatu fungsi dalam bentuk tabel dan grafik, menentukan rumus fungsi, juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai fungsi dan grafik fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Paham. Oke. Sebelum presentasi dimulai, Bu Yuli pengen ngecek dulu kesiapan dari masing-masing kelompok. Mungkin ada yang masih ragu kelompok berapa, boleh ditanyakan, silakan. Sebelum presentasi dimulai, saya ngecek dulu. Ini kelompok berapa, Dok? 1. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Sudah. Ada yang ditanyakan? Sudah. Oke, yakin sama hasilnya? Oke. Kemarin sudah wawancara ke, tanya ke siapa ini? Kembang di pondok. Oke. Yang kelompok 2 mana? Kelompok 2 malah sudah sana. Kelompok 2 sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah. Siap ya? Kelompok 3? Sudah. Sudah. Bu Yuli ke belakang dulu. Untuk kelompok 4 bagaimana? Oh, kelompok 5? Ya, kelompok 5 wes. Sudah semuanya? Sudah. Ada yang ditanyakan sebelum tampil? Sudah. Ada. Untuk kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4 bagaimana? Sudah ya? Aman ya? Selanjutnya kelompok 6. Sudah selesai ya? Oke, terima kasih. Oke. Kalau begitu, sekarang waktunya presentasi untuk setiap kelompok. Bu Yuli juga sudah. Nah, di PowerPoint kemarin Bu Yuli sudah memfoto sedikit hasil kerja kalian supaya nanti teman-temannya juga bisa melihat, ya kan? Takutnya yang belakang nggak kelihatan dari poster yang kalian buat. Oke. Sekarang kita mulai dulu dari kelompok 1, 2, dan 3. Urut atau sukarelawan? Oke, ada yang minta urut, ada yang minta sukarelawan. Tak uruti semuanya. Yang pertama, sukarelawan dari kelompok 1, 2, dan 3, siapa yang mau tampil? Kalau tidak ada sukarelawan, harus pakai paksawan. Kan iya kan? Iya kan ya? Kalau tidak ada sukarelawan, berarti pakai sistem paksawan. Kalau tidak dipaksa, kalian nggak mau maju. Oke, Bu Yuli, sukarelawan dulu, kelompok 1, 2, dan 3. Ayo, siapa? Tidak ada? Paksawan ya. Bu Yuli ambil yang tengah dulu. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ya wes, maju duluan. Ayo, kelompok 2 silakan. Hati-hati, banyak kabel. Ya. Nah, silakan ditempel. Ini.
Kalau untuk spidol, nah, ya. Soalnya masih nanti lagi. Yang lain perhatikan ya, Rek. Kalau ada yang belum jelas dari penjelasan temennya, kalian bisa bertanya. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini spidol, betul. Oke, Bu Yuli bantu remote dari belakang ya, proyeknya. Oke, ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 berarti yang mereka kerjakan adalah proyek yang pertama. Oke, silakan dijelaskan hasil kerja proyeknya, waktu dan tempat untuk kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Yang keras suaranya tuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan tentang proyek 1. Di sini ada saya, Safira, Ais, Markis, dan Rizky. Proyek penentukan alat dan alat pembagian kelompok dilakukan pada tanggal 12 September 2022. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber pelaksanaan proyek dan mendapat hasil konsultasi kepada guru terkait proyek yang sedang kita lakukan, menyajikan hasil atau produk dalam sebuah jalan bisnis kita lakukan pada tanggal 12 sampai 14 September 2022. Persiapan presentasi pelaksanaan organisasi mencakup hasil presentasi komentar dan saran dari teman-teman yang kita lakukan pada tanggal 14 September 2022. Kita akan membahas Suaranya nggak keras, Kak. Jatuh sini. Nah, Kita akan membahas tentang proyek 1. Kelompok 1, 2, dan 3. Sediakan wadah air, gunakan gelas pengukur yang biasa dijual di apotek atau toko alat-alat laboratorium. Untuk mempermudah mengetahui volume air dalam wadah, kemudian yang buatlah keras suaranya. yang keras. Yang keras suaranya terus menghadap ke depannya. Nah, oke. Untuk mempermudah mengetahui volume air dalam wadah. Kemudian buatlah koordinat kartesius dengan sumbu X, nyatakan lama waktu penuangan air ke dalam wadah. Dan sumbu Y menyatakan volume air di dalam wadah. Lakukan percobaan air yang menetes dari keran dengan kecepatan yang stabil. Dan buatlah grafik yang memuat hubungan antara lama air menetes dan volume air dalam wadah. Debit air yang menetes dari keran dan wadah air yang digunakan setiap kelompok usahakan berbeda. Di sini kita menggunakan alat dan bahan sebagai berikut: gelas ukur, stopwatch, penggaris, pulpen, lem, dan kertas. Jobdesk yang kita gunakan: 1. Menyiapkan alat dan bahan yang dipresentasikan oleh Miss Pira Gadani. 2. Mencari informasi yang dipresentasikan oleh Aisyatun Nofsiyah dan Jihan Firdausi Barkis. 3. Memegang gelas dan mengatur kerja yang dilakukan oleh Jihan Firdausi Barkis. 4. Mencatat waktu dan hasil yang dilakukan oleh Aisyatun Nofsiyah. 5. Menggambar grafik dan menentukan rumus fungsi yang dilakukan oleh Jihan Firdausi Barkis. 6. Membuat poster yang kita lakukan bersama. 7. Presentasi yang kita presentasikan bersama. Dari percobaan yang sudah kami lakukan mendapatkan hasil seperti pada tabel berikut. Pada waktu 15 detik, volume air dalam wadah menjadi 35 mili dan dalam waktu 30 detik, volumenya menjadi 70 mili. Pada waktu 45 detik, volumenya menjadi 105 mili. Pada waktu 60 detik, volumenya menjadi 140 mili. Pada waktu 75 detik, volumenya menjadi 175 mili. Pada waktu 90 detik, volumenya menjadi 210 mili. Pada waktu 105 detik, volumenya menjadi 245 mili. Pada waktu 120 detik, volumenya menjadi
280 mili. Dari tabel tersebut bisa kita buat grafik pada seperti ini. Dari grafik tersebut bisa kita lihat semakin panjang waktunya, semakin banyak pula volume airnya. Dari LKPD, kita mendapatkan soal sebagai berikut. 1. Berapa volume air yang diperoleh jika keran dinyalakan dalam waktu 30 menit? 1. Diketahui waktu 15 detik. Volume pertama 35 mili. Waktu kedua 30 menit. Sama dengan 1800 detik. Ditanya, volume kedua. Jawab, 1800 detik kita bagikan 15 detik menjadi 120. Volume sama dengan 120 kali 35 mili sama dengan 4200 mili atau sama dengan 4,2 liter. Soal kedua, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air hingga volumenya 1 liter? Asumsikan volume air yang menetes dengan kecepatan yang stabil dan sama saat melakukan percobaan atau proyek. Diketahui waktu pertama 15 detik, volumenya 35 mili. Volume kedua sama dengan 1 liter atau 1000 ml. Ditanya waktu kedua. Jawab, 1000 mili sama dengan 35 dibagi 35 mili sama dengan 28,57. Waktu 28,57 dikali 15 detik sama dengan 428,55 detik sama dengan 7,14 menit. Ketiga, bagaimana rumus fungsi yang bisa kalian buat dari hasil percobaan atau proyek tersebut? Dengan X menyatakan lama waktu penuangan air ke dalam kotak dan F sama dengan Y menyatakan volume air di dalam wadah. X sama dengan waktu, F sama dengan Y atau volume. X dibagi 15 sama dengan X per 15. Volume X per 15 kali 35 mili. 7 sama dengan 7 per 3 X. X sama dengan 7 per 3 X. Demikian proyek yang kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang untuk kelompok lain dari yang sudah dikerjakan oleh kelompok 2. Nah, mereka di sini kan membuat proyek air yang menetes, kemudian ditentukan waktu serta volumenya. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Yang Bu Yuli tangkap dari hasil ini tadi dijelaskan bahwa kalau waktunya semakin banyak, volumenya juga semakin banyak, ya kan? Oke. Berarti grafiknya ini terus ke atas, nyambung? Oke. Dari data ini, di situ ada pertanyaan, berapa volume air yang ada di wadah jika keran dinyalakan dalam 30 menit. Nah, ini ngerjakannya pakai cara apa, Dok? Menggunakan konsep perbandingan. Oh, berarti kamu menggunakan konsep perbandingan. Perbandingan itu dipelajari kelas berapa, Rek? Kelas 7. Ya kan? Oke, berarti kalau seperti ini, dia perbandingan senilai atau berbalik nilai, Rek? Senilai. Kenapa senilai? Karena Kalau waktunya semakin lama, volumenya juga semakin banyak. Oke, berarti rumus fungsimu sebentar. Di sini rumus fungsinya adalah 7/3 X. 7/3 ini adalah perbandingan dari mana, Mbak? Ini ya, dari volume
dan waktu. 7/3 iki podo karo berapa ini? 35 per 15 detik. Untuk kelompok kedua, ada yang ditanyakan dari yang lain atau memberi tanggapan? Enggak? Cukup? Paham langkah kerjanya? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri aplaus dulu. Boleh dilepas. Oke, selanjutnya kelompok 3 atau kelompok 1? 3. Oh, ini rebutan, tidak dipaksa. Ini kelompok berapa ya? 1. Oh, 1 tunjuk 3. 3 tunjuk 1. Pingsuk wes ketua kelompoknya, ayo. Nah, ketua kelompoknya aja Pak Swir. 1, 2, 3. Siapa yang kalah? Oke, berarti kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Dipresentasikan hasilnya. Suaranya yang lebih keras, ya. Selotipnya tadi mana, Ais? Oke. Nah, suaranya yang lebih keras. Ini tanya kami. Nah, posisinya menghadap depan ya. Nah, posisinya gini nak. Oke, biar kelihatan di teman-temannya juga kelihatan semuanya ya. Yang presentasi bisa geser biar deket ke proyeknya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami. Anggotanya Alvina Damayanti, Faiza Firdausi, Jazilatul Ikmiliyah, Siti Urmila, Nuriatul Safia. Jadi proyek kami adalah sediakan wadah air, gunakan gelas pengukur yang biasa dijual di apotik atau toko alat-alat laboratorium. Untuk mempermudah mengetahui volume air dalam wadah, kemudian buatlah koordinat kartesius dengan sumbu X menyatakan lama waktu penuangan air ke dalam wadah dan sumbu Y menyatakan volume air di dalam wadah. Lakukan percobaan air yang menetes dari keran dengan kecepatan yang stabil dan buatlah grafik yang memuat hubungan antara lama air menetes dan volume air dalam wadah. Debit air yang menetes dari keran dan wadah air yang digunakan setiap kelompok usahakan berbeda. Alat dan bahannya adalah gelas ukur, stopwatch, penggaris, pulpen, lem, dan kertas. Debit masing-masing anggota menyiapkan alat dan bahan jazir, mencari informasi Mila, memegang gelas ukur dan mengatur keran Faiz, mencatat waktu dan hasil Vivin, menggambar grafik dan menentukan fungsi Sofi, membuat poster bersama, presentasi bersama. Penyusunan jadwal perencanaan proyek. 1. Menentukan alat dan bahan. 2. Pembagian job desk kelompok. Dilakukan pada tanggal 12 September 2022. 3. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. 4. Pelaksanaan proyek dan mencatat hasil. 5. Konsultasi kepada guru terkait proyek yang sudah dilakukan. 6. Menyajikan hasil atau produk dalam bentuk majalah daring. Dilakukan pada tanggal 12 sampai 13 September 2022. 7. Persiapan presentasi. 8. Pelaksanaan presentasi. 9. Mencatat hasil presentasi. Dilakukan pada tanggal 14 September 2022. Jadi dari hasil yang kita lakukan yaitu dalam waktu 5 detik, volumenya 4 mili.
Ketika waktu 10 detik volumenya 8 mili, dan ketika 15 detik volumenya 12 mili, dan ketika 20 detik volumenya 16 mili, dan ketika 25 detik volumenya 20 mili, dan seterusnya. Grafik yang kita buat dapat dilihat pada grafik yang telah kita buat. Grafiknya kelihatan semuanya? Ya. Lanjut. Berdasarkan hasil pengamatan kami, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Berapa volume air yang diperoleh jika keran dinyalakan dalam waktu 30 menit? Jawab. T1 sama dengan 5 detik, volume 1 sama dengan 4 mili. Waktu 30 menit sama dengan 1800 detik. Volumenya adalah, jawab, 5/4 sama dengan 1800 per volume. 5 kali volume sama dengan 1800 kali 4. Volume sama dengan 1800 kali 4 bagi 5 sama dengan 1440 mili sama dengan 1,44 liter. 2. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air hingga volumenya 1 liter? Jawab. Diketahui T1 sama dengan 5 detik, volume 1 4 mili. Volume 2 1 liter sama dengan 1800 mili. Yang ditanya waktu. Jawab. 5/4 sama dengan X per 1000. 4 kali X sama dengan 5 kali Yang lain 1000. tolong diperhatikan ya. X sama dengan 5 kali 1000 bagi 4. X sama dengan 1250 detik. X sama dengan 20,83 menit. 3. Bagaimana rumus fungsi yang bisa kalian buat dari hasil percobaan atau proyek tersebut? Jawab. X sama dengan waktu. Fx sama dengan Y sama dengan volume. X per Fx sama dengan 5/4. 5 kali Fx sama dengan 4 kali X. Fx sama dengan 4/5 X. Oke. Silakan ditutup kalau sudah. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang ditanyakan untuk kelompok ketiga? Paham? Oke, sekarang kami yang tanya. Apa bedanya hasil proyek dari kelompok ketiga dengan kelompok kedua tadi? Hah? Volume dan waktu, ya kan? Oke. Mereka menggunakan interval waktu yang berbeda dan volume yang dihasilkan juga berbeda. Cara mengatur debit keran juga berbeda. Tapi Bu Yuli tanya di sini, bagaimana cara kalian untuk menemukan rumus fungsi dari hasil proyek ini? Tolong dijelaskan dari kelompok ketiga. Menggunakan konsep perbandingan. Ulangi dong yang keras. Menggunakan konsep perbandingan. Oh ya, berarti kalian juga menggunakan
perbandingan senilai. Oke. Di sini X menunjukkan apa? X-nya waktu, Y-nya volume. Jadi rumus fungsi dari proyek kalian adalah apa kira? 4/5 X. Jadi volume sama dengan 4/5 dikali waktu. Nah, X-nya kan waktu ya. 4/5-nya dapat dari mana? Oke, berarti ambil contoh atau hasil dari yang pertama. Karena dia termasuk perbandingan senilai. Oke, benar. Paham semuanya? Bisa menentukan rumus fungsinya? Bisa. Yang lain ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Hasil kerjanya sudah bagus. Silakan dilepas. Oke, selanjutnya tidak ada pilihan, berarti kelompok yang pertama. Kelompok pertama silakan maju. Nah, posisi suaranya harus lebih keras, ya. Ini, ya terus hati-hati, banyak kabel. Nah, silakan selanjutnya. Oke. Saudara, oke, suaranya yang keras ya. Nah, posisinya nah, ini ya. Yang ngomong nanti boleh dekat dengan posternya. Bisa dipahami? Silakan dimulai. Yang lain tetap memperhatikan ya, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Proyek yang kami kerjakan yaitu sediakan wadah air gunakan gelas pengukur yang biasa dijual di apotek atau toko-toko alat laboratorium untuk mempermudah mengetahui volume air dalam wadah. Kemudian dibuatlah koordinat kartesius dengan sumbu X menyatakan lama waktu penuangan air ke dalam wadah dan sumbu Y menyatakan volume air di dalam wadah. Lakukan percobaan air yang menetes dari keran dengan kecepatan yang stabil dan buatlah grafik yang memuat hubungan antara lama air menetes dan volume air dalam wadah. Debit air yang menetes dari keran dan wadah air yang digunakan setiap kelompok usahakan berbeda. Nama anggota kami yang pertama saya Abida Zulmatulya, Saya dapat di kepala. saya Septin Puspitasari, Saya Mainutus Ada. dan saya Sukajaya Tiara. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu gelas ukur, stopwatch, penggaris, pulpen, lem, dan kertas. Job disk masing-masing anggota yaitu menyiapkan alat dan bahan. Saya mencari informasi, Septin Puspitasari memegang gelas ukur dan pengatur keran. Saya mencatat waktu dan hasil. Asila Zahra Tiara menggambar grafik dan menentukan rumus fungsi. Mailatus Saada membuat poster seluruh anggota kelompok, presentasi seluruh anggota kelompok. Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Yang pertama menentukan alat dan bahan. Yang kedua pembagian job disk kelompok pada tanggal 12 September 2022. Pengumpulan informasi dari berbagai sumber, pelaksanaan proyek dan mencatat hasil, konsultasi kepada guru terkait proyek yang sudah dilakukan, dan menyajikan hasil produk dalam bentuk majalah dinding pada tanggal 13 September 2022. Persiapan presentasi, pelaksanaan presentasi, mencatat hasil presentasi pada tanggal 14 September 2022. Silakan. Berdasarkan hasil pengamatan atau proyek yang kami lakukan, jawab pertanyaan di bawah ini. Jelaskan dulu hasil proyeknya, baru menjawab pertanyaan. Oke, jelaskan dulu hasil yang kalian dapat ini.
Dari percobaan yang kami lakukan, kami mendapatkan hasil dengan seperti tabel di bawah ini. Jika waktunya 10 detik, maka volume air dalam wadah 18 ml. Dan jika waktunya 20 detik, volumenya 36 ml. Dan jika waktunya 30 detik, maka volumenya 54 ml. Jika waktunya 40 detik, maka volumenya 72 ml dan seterusnya. Dan dari hasil tadi, Yang keras suaranya nak. dan dari hasil tadi kita dapat membuat grafik. Oke. Dari grafiknya kelihatan semuanya? Ya. Oke, silakan jawab pertanyaannya. Berdasarkan hasil pengamatan atau proyek yang kami lakukan, jawab 1. Berapa volume air yang diperoleh jika keran dinyalakan dalam waktu 30 menit? Jawaban: diketahui T1 10 detik, T1 18 ml. Waktu atau T2 sama dengan 30 menit sama dengan 1800 detik. Ditanya volume. Jawab: 10 per 18 sama dengan 1800 per V, sama dengan 10 dikali V sama dengan 1800 dikali 18. V 32.400 per 10. V 3.240 ml. V sama dengan 3,24 liter. Sudah? Oke, cukup ya? Oke. Yang lain dari kelompok ke berapa ini? Oh, dari kelompok 1. Apa yang membedakan dari 2 kelompok yang lainnya? Nah, sama ya. Oke. Dari kelompok pertama, kelompok kedua dan kelompok ketiga, waktu yang mereka gunakan berbeda, volumenya otomatis juga berbeda. Begitu juga dengan grafik yang dihasilkan. Tapi cara atau konsep mereka untuk menemukan rumus fungsi kurang lebih sama. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Ada yang ditanyakan untuk kelompok pertama? Paham? Paham. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok ketiga. Oke, sudah? Terima kasih ya. Selanjutnya kita akan ke kelompok keempat, 5, dan 6. Saya minta nanti presentasinya agak dipercepat. Bisa dipahami? Oke, untuk jobbis bisa kalian percepat dan perencanaan proyek kurang lebih kan sama ya. Tanggal juga sudah kita sepakati bersama. Jadi itu bisa di skip, langsung saja ke hasilnya. Bisa dipahami? Kelompok 4, 5, dan 6, siapa yang mau mulai duluan? Sukarelawan apa paksawan? Kalau paksawan berarti Bu Yuli memaksa. Ojo terpaksa tapi kalian lah ya. Bu Yuli memilih kelompok 4, silakan duluan. Kelompok 4 yang mana? Silakan. Suaranya harus lebih keras. Kenapa dipaksa kalian boleh? Nah, ini untuk proyek saya rasa tidak perlu dibaca karena sudah Bu Yuli tampilkan di LCD. Berarti teman-temannya bisa langsung membaca. Bisa dipahami? Langsung saja ke hasilnya. Oke, silakan. Jadi langsung saja ke hasil ya. Ke atas. Ke atas.
Oke, untuk kelompok keempat 5 dan 6 kemarin kan sudah Bu Yuli jelaskan ya. Jadi proyek dari kelompok 4, 5 dan 6 adalah mereka mencari truk tagihan listrik dan tugas mereka adalah apa yang kira? Nah, mereka harus mencari informasi bagaimana caranya mencari biaya beban dan bagaimana cara mencari energi yang digunakan tiap bulan. Dan dari pertanyaan di LKPD, nah yang seperti ini, sebentar. Nah, mereka harus mencari berapa biaya yang dikeluarkan oleh keluarga bapak-bapak ini jika dalam waktu 1 bulan mereka menggunakan listrik yang telah ditentukan, yang diketahui. Ya Bu, silakan dipresentasikan untuk kelompok keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyeknya. Di sini ada Irvina Faratil Abidah, Irvina Ladija, Najwa Alia, dan Safatul Faiza. Alat dan bahan, struktur tagihan listrik, struktur tagihan listrik, penggaris, pulpoin, lem, dan kertas. Pembagian job disk anggota kelompok. Mencari informasi di internet, Najwa Alia. Mencari informasi atau wawancara guru, Vina Farhatul. Mencatat biaya beban dan besarnya energi yang digunakan, Vina Farhatul. Melengkapi tabel total tagihan listrik ini. Menggambar grafik dan menentukan rumus fungsi, Safatul Faiza. Menurut poster Ipini dan Najwa Alia. Presentasi Najwa Alia dan Safatul. Cara menghitung biaya beban tagihan Sampai ya. Nah, gini. Nah, biaya bahan hanya diterapkan pada pelanggan listrik PLN pasca bayar bulanan. Biaya beban untuk daya listrik 900 volt non subsidi dan 1.300 volt ke atas. Diterapkan biaya beban dalam bentuk rekening minimum. Rumus rekening minimum adalah 40 dikali daya tersambung dikali biaya pemakaian. nah, Biaya sebentar. Untuk kelompok yang lain, Bu Yuli sudah sempat mengcopy ya atau memfoto hasil kerja mereka. Bisa kalian lihat di LCD. Jadi ini rumusnya mencari biaya beban dan ini adalah tarif listrik. Nah, silahkan dilanjutkan. Biaya yang kami gunakan adalah 900 volt. 40 dikali 0,9 sama dengan 36. 36 dikali 1.352 sama dengan 48.672. Lalu bagaimana dengan tarif dasar listrik R1M 900 volt? Untuk tarif dasar listrik Agak keras suaranya, Dok. Untuk tarif dasar listrik 900 volt, tarif tetap sama, yang sebesar 103.352 per kWh. Karena listrik R1M merupakan golongan listrik rumah tangga mampu sehingga tidak mendapatkan subsidi ataupun pengurangan tarif per kWh. Meskipun tidak ada keinginan, tapi setidaknya untuk tarif dasar listrik golongan rumah tangga mampu tidak mengalami kenaikan. Dan kita berdoa semoga bencana nasional ini segera berakhir. Energi yang digunakan. Biaya energi yang digunakan sama dengan total bayar dikurang admin dikurang biaya beban sama dengan 175.171 dikurang 2.750 dikurang 48.672 sama dengan 123.749. 900 volt sama dengan 1.352 per kWh. Energi per bulan sama dengan 123.749 dibagi 1.352 sama dengan 91,53 per kWh. Berapakah total tagihan listrik dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh beberapa keluarga di bawah ini? Keluarga Pak Angga menggunakan energi listrik sebesar 60 kWh. Energi listrik yang digunakan Pak Angga 60.
Cara menghitung total tagihannya. 60 dikali 1.352 ditambah biaya admin 2.752 ditambah biaya beban 48.672. Total tagihannya 132.542. Keluarga Pak Usni menggunakan energi listrik sebesar 75 kWh. Energi listrik yang digunakan 75 per kWh. Cara menghitung total tagihan. Tarif per kWh 75 dikali 1.352 ditambah biaya admin 2.750 ditambah biaya beban 48.672. Total tagihannya 1.502.825. Keluarga Pak Rofi menggunakan energi listrik Cukup sebesar. langsung ke grafiknya saja. Jika energi yang digunakan semakin besar, maka biaya yang dikenakan semakin mahal. Oke, rumus fungsinya tolong dijelaskan. Rumus fungsi. Agak keras suaranya enggak? Rumus fungsi F sama dengan Y adalah biaya yang digunakan per bulan, X sama dengan energi yang digunakan per bulan, F sama dengan dalam kurung X kali tan per kWh ditambah biaya admin ditambah biaya beban. F sama dengan dalam kurung X dikali 1.352 ditambah 2.750 ditambah 48.672. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 4 ada yang ditanyakan? Sekarang coba Bu Yuli yang tanya. Berarti dari rumus fungsi yang kalian buat ini, bagaimana cara menentukan total tagihan listrik yang harus dibayarkan? Bagaimana caranya? Dijawab yang keras untuk kelompok 4. Energinya Ditambah biaya admin ditambah biaya beban. Oke, terima kasih. Jadi untuk mencari biaya listrik adalah energi yang digunakan dikali dengan tarif per kWh ditambah biaya admin ditambah dengan biaya beban. Bisa dipahami sampai sini? Oke, untuk kelompok 4 ada yang ditanyakan? Oke, beri aplaus. Terima kasih untuk kelompok 4. Boleh diberesin? Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Bu Yuli minta yang kelompok 6. Oke, kelompok 6 silakan maju. Kelompok 6 suaranya lebih keras ya. Langsung ke hasil karena waktunya juga mepet ya. Langsung ke hasilnya saja. Karena proyeknya teman-temannya Oke, silakan. Suaranya yang keras terus langsung ke hasil ya. Langsung hasilnya disampaikan. Untuk teman-teman, stok listrik yang digunakan oleh kelompok 6 ini boleh dilihat di LCD-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proyek 2. Di sini ada saya, Naya Azizah, Dan saya Angel Marisa Julia Anggraini. dan saya Siti Badrul Zafia, dan saya Nia Supradunaria. Perencanaan proyek alat dan perkembangan. Langsung saja ke hasil. Jadi tarif subsidi 450 volt adalah tarif biaya yang tarif 450 volt adalah tarif yang bersubsidi. Dan energi yang digunakan adalah biaya energi. Total bayar
dikurangi. Jelaskan dulu cara mencari biaya beban. Nah, yang keras suaranya. Tarif biaya beban dikali daya tersambung. Jadi tarif biaya beban adalah 11.000 dikali daya tersambung yaitu 0,450. Jadi hasilnya 4.950. Terus? Ayo lanjut. Jika pelanggan menggunakan energi listrik sebesar 60 kWh, cara menghitung total tagihan 60 kali 415 ditambah biaya admin 3.000 ditambah biaya beban 4.950. Jika kaosnya menggunakan energi listrik sebesar 75 kWh, cara menghitung total tagihan 75 kali 415 ditambah biaya admin ditambah biaya beban 4.950. Total tagihannya 39.075 dan seterusnya. Oke, lanjut. Jelaskan tentang grafiknya. Maka semakin besar energi per kWh, total tagihannya semakin tinggi. Oke. Rumus fungsinya? Rumus fungsi F dalam kurung energi sama dengan Y sama dengan biaya yang dibayarkan per bulan. X sama dengan energi yang digunakan per bulan. F dalam kurung X sama dengan X dikali tarif per kWh ditambah biaya admin ditambah biaya beban. F dalam kurung X sama dengan X dikali 415 ditambah 3.000 ditambah 4.950. Oke, terima kasih. Apa bedanya antara kelompok berapa tadi yang pertama? Kelompok 4 dan kelompok 6. Kalau kalian memperhatikan, apa bedanya? Gayanya, ya kan? Kalau gayanya berbeda, otomatis tarif per kWh-nya juga berbeda. Nyambung maksud saya? Oke. Bagaimana cara mencari rumus fungsinya tadi? Energi yang digunakan dikali tarif ditambah Biaya admin ditambah biaya beban. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 6. Yang terakhir kelompok 5. Nah, tolong waktunya dipercepat ya. Oke. Yang terakhir kelompok 5. Langsung jelaskan di hasil. Ayo. Hati-hati. Suaranya yang keras. Ayo. Nah, posisinya mekar ya, Re. Ojo ikut. Langsung ke hasil ya. Silakan dijelaskan suaranya yang lantang, terus posisinya, nah gitu. Nah, kan mau ayu-ayu rek. Nah, sip. Nah, ini kan cantik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang proyek 2. Di sini dengan saya Aminatul Zahra, Dengan saya Nurulatul Fitriah, Saya Anissa Zaki saya Kamilatul Wardah. dan saya Nindi Maziatun Nisa. rumus rekening minimum adalah 40 jam nyala dikali daya tersambung KFA dikali KWH dikali biaya pemakaian S1 per 1.300 VA 40 dikali 1,3 sama dengan 52.
52 dikali 1444,70 sama dengan 75.124. Golongan R1 per tarif daya 1300 MA, rupiah 1.444.070 per kWh. Energi yang digunakan, biaya energi yang digunakan. Total bayar dikurangi admin dikurangi biaya beban. 407.204 dikurangi 2.500 dikurangi 75.124 sama dengan 329.580. 1.300 PA tarif 140.444,20 per kWh. Energi atau BELA sama dengan 339.580 dibagi 1.444,70 sama dengan 228,13 per kWh. Oke, silakan. Pada total tagihan listrik, jika energi listrik yang digunakan 60 per kWh, maka cara menghitung total tagihan 60 kali 1444,70 ditambah 2.500 tambah 75.124. Total tagihannya 164.306. Jika energi listrik yang digunakan 75 per kWh, maka cara menghitung total tagihannya 75 kali 1444.070 ditambah 2.500 ditambah 75.124. Total tagihannya 185.976,5. Jika energi listrik yang digunakan 90 per kWh, maka cara menghitung total tagihan 90 kali 1444,70 ditambah 2.500 tambah 75.124. Total tagihannya 207.647. Langsung ke grafik dong. Jika energi yang digunakan semakin besar, maka total tagihannya akan semakin mahal. Oke, rumus fungsinya. Rumus fungsi X sama dengan Y sama dengan biaya yang dibayarkan per bulan. X sama dengan energi yang digunakan per bulan. X sama dengan X kali tarif per kWh tambah biaya tambah biaya beban. X sama dengan X kali 1444,70 ditambah 2.500 ditambah 75.124. Oke, terima kasih. Untuk kelompok yang kelima, ada yang ditanyakan teman-teman? Sama ya, konsepnya sama, hanya yang berbeda apa dari ketiganya? Daya yang mereka gunakan. Otomatis biayanya juga berbeda. Tapi rumus fungsi yang mereka hasilkan adalah sama atau lebih tepatnya mirip, ya kan? Bagaimana cara mencari biaya tagihan per bulan tadi? Energi yang digunakan dikali tarif ditambah biaya admin ditambah biaya beban. Oke, minta tolong diulangi. Siapa ya enak ya? Siapa? Urmila? Siapa? Ya wes, silakan. Bagaimana cara mencari biaya listrik tuh? Tadi? Bagaimana? Energi yang keras, ha? Energi ditambah tarif. Energi dikali Dikali tarif. ditambah. Biaya admin ditambah biaya beban. Oke, pintar. Terima kasih. Sampai sini paham teman-teman? Bisa mencari rumus fungsi? Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Oke. Terima kasih semuanya. Kalian semuanya sudah presentasi dengan hasil dan proyek yang berbeda, tapi langkah untuk mencari rumus fungsinya sama. Bisa dipahami? Oke. Untuk tahap selanjutnya, oke. Paham sampai sini? Bagaimana cara mencari rumus fungsi? Paham. Oke. Berarti sekarang kita akan coba untuk tes pengetahuan secara individu.
dikumpulkan di ketua kelompok. Bisa dipahami? Nanti bisa ke Bu Yuli. Oke. Sudah ditaruh semuanya? Selesai atau selesai dikumpulkan? Sekarang Bu Yuli minta kita akan menyimpulkan kegiatan yang sudah kita laksanakan hari ini. Bisa dipahami? Oke. Yang pertama, sudah diberesin semuanya? Sudah. Bu Yuli tanya, yang pertama, tadi kalian sudah menentukan nilai fungsi, rumus fungsi, dan grafik fungsi. Saya tanya, bagaimana langkah menggambar grafik fungsi? Ada yang masih bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Oke, silakan. Siapa namanya? Alvina. Bagaimana caranya? Membuat tabel yang memuat kolom X dan X atau Y. Terus, apalagi? Menggambar pasangan berurutan X, Y berupa titik pada koordinat kartesius. Apalagi? Menunjukkan titik tersebut. Oke, berarti bisa kita simpulkan bagaimana caranya menggambar, Rek? Yang pertama, membuat tabel atau kolom, ya kan? Selanjutnya, bagaimana? Titik-titiknya. Selanjutnya, bagaimana? Menghubungkan titiknya sehingga terjadi sebuah grafik. Bisa dipahami? Oke. Yang selanjutnya, bagaimana bentuk fungsi dapat ditentukan? Jadi bentuk fungsi itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Oke, menurut siapa namanya? Septin. Oke, silakan Septin. Dengan tabel atau rumus fungsi. Oke, berarti dari yang sudah dikerjakan, bentuk suatu fungsi dapat ditentukan dengan rumus fungsi atau tabel. Oke, terima kasih untuk Alvina dan Septin. Beri aplaus dulu teman-teman. Sampai sini apa yang sudah kita pelajari, ada yang ditanyakan? Sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa, Bu Yuli minta kalian untuk menuliskan refleksi kegiatan hari ini. Kertas hijau, apa yang kalian pahami? Kertas merah, apa yang belum dipahami? Dan kertas kuning, harapan kalian untuk pembelajaran selanjutnya. Silakan dituliskan. Tidak usah ngarang dowo-dowo ya. Tulis aja paham apa, tidak paham apa. Terus intinya suka atau tidak dengan pembelajaran berbasis proyek. Atau kalian lebih suka pembelajaran yang seperti apa? Cukup? Bisa dikumpulkan di ketua kelas. Oke semuanya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih